Mari kita sama-sama siapkan kehidupan kita untuk diberkati oleh firman Allah. Pagi ini firman Allah terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dengan kasih Kristus mohon Ibu Ruth untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikopnya ayat ini di atas tentang lahirnya seorang pembebas. Ketika kita membaca ayat ini kembali terus dan diulang terus, satu pribadi daripada Allah, satu keberadaan daripada Allah yang menyertai dalam kehidupan kita, yang menolong dalam kehidupan kita, yang dengan tangan kanannya memegang di dalam kehidupan kita, terus menerus diulang-ulang. Apakah itu dalam konteks apakah itu dalam konteks untuk bangsa Israel ataupun dalam konteks untuk kehidupan orang percaya? Hal itu diulang-ulang terus untuk meneguhkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 41 ayat yang ke-10 ini ada beberapa hal yang Allah lakukan ketika di dalam kehidupan umatnya sedang mengalami himpitan. Ketika di dalam kehidupan umatnya sedang mengalami satu tekanan, ya, yang pertama di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Berbicara mengenai takut, itu adalah sebuah perasaan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Masa depan, hari esok, ya. Ataupun mungkin ketika kita mendapatkan panggilan harus menghadapi pejabat, harus menghadapi seseorang, dan mungkin orang lain bilang waduh orangnya sangat galak, orangnya sangat menakutkan. Dulu waktu saya kenal dengan Ibu Gembala, teman-temannya bilang, wah Mas, Bapak Rina itu galak nih, ya, karena waktu itu Papa Siger itu pelihara jambak, pelihara kumis begitu, jadi kayak orang Yakuza, gengnya Jepang. Tapi ketika sudah didekati dan ditelateni, ternyata orangnya baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita, memberitahukan kepada kehidupan kita, supaya dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini kita tidak takut. Ketakutan itu sirna, ketakutan itu hilang ketika kita merasa ada seseorang, ada pendamping yang menyertai kita lebih besar dari apa yang kita hadapi. Daud ketika menghadapi Goliat, Daud punya keyakinan yang besar, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah menyertai di dalam kehidupannya. Sehingga bagi Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak perlu takut lagi. Hari-hari ini situasi kondisi adanya virus pandemi COVID-19 mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, mengakibatkan banyak hal, membuat kita takut. Jangan-jangan nanti saya kena COVID. Sekarang ini orang kentut lebih terhormat daripada orang batuk. Ya, orang kalau kentut ada apa-apa, tapi coba kalau batuk, semua orang pasti akan berpikir karena pengaruh daripada COVID, takut ketularan.
ya, takut tertular, begitu amat sangatnya menjaga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Parakletos itu sebutan untuk Roh Kudus, pneuma, ya, menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita Roh Kudus itu sebagai penolong digambarkan sebagai seorang pengacara. Yang namanya pengacara ini dia akan mendampingi terdakwa, dia berusaha supaya meyakinkan hakim supaya terdakwa ini diputus bebas, paling tidak hukumannya menjadi lebih ringan karena pembelaan daripada seorang pengacara. Dan pengacara ketika membela kasus dia mati-matian, segala macam ilmunya, segala macam teorinya, segala macam bukti-bukti yang dia punya dia utarakan semua untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini tidak bersalah. Parakletos yang kedua, dia tidak hanya membela, tetapi dia ada untuk setiap saat, setiap waktu untuk kita. Ya, dalam arti bahwa Tuhan itu selalu ada pada saat kapanpun, dimanapun, situasi yang bagaimanapun, untuk selalu ada untuk menolong dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Allah dikisahkan tentang seorang muda mulai remaja yang namanya Yusuf. Yusuf di antara saudara-saudaranya dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan perkenanan yang daripada Tuhan. Sehingga melalui mimpi Tuhan menunjukkan masa depan daripada Yusuf. Ya, nah, singkat cerita, dalam perjalanan kehidupannya untuk meraih masa depannya tidak selamanya semulus jalan tol. Yusuf terlebih dahulu harus mengalami hal-hal yang kalau boleh saya bilang menyakitkan, membuat masa depannya suram, membuat keberadaannya ke depan menakutkan. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dibully, dibuang dalam sumur. Sudah begitu dibebaskan, setelah bebas dijual sebagai budak. Dan lebih kurang, Yusuf mengalami proses di dalam kehidupannya sampai dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. 13 tahun prosesnya. Ya, dari satu proses kepada proses yang lain, kepada proses yang lain. Kalau boleh saya bilang, sebelum dimakan rotinya begitu, di sana ada burgernya, mungkin di sana ada kejunya, ada sayur seledrinya, ada tomatnya, baru kemudian yang terakhir jadikan satu kemudian dimakan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi satu hal setiap sisi ketika Yusuf menghadapi situasi-situasi yang sulit, karena Yusuf berada di dalam perancangannya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ketika berada di rumah Potifar, mulai dari yang paling rendah, budak yang paling rendah, menjadi budak yang paling tidak berguna, sampai menjadi kepala rumah tangga Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Potifar mengakui Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf mendatangkan berkat bagi Potifar. Sampai pada akhirnya godaan itu datang, ya, godaan itu datang, lalu kemudian Yusuf dimasukkan dalam penjara. Di penjara Yusuf tidak ditengok oleh keluarganya, keluarganya tidak ada yang tahu. Di penjara Yusuf dilupakan oleh temannya yang pernah ditolong. Tuhan izinkan Yusuf mengalami satu keadaan seorang diri, ya, teman yang ditolong melupakan, keluarga tidak ada yang datang, siapapun tidak ada yang bisa menjadi curhat. Itu yang dialami oleh Yusuf. Kadang Tuhan juga izinkan dalam kehidupan kita, ketika proses itu terjadi, Tuhan izinkan kita seorang. Suami tidak mau tahu, istri tidak
Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Dan saudara lihat, ketika Yusuf berhasil dalam kesendiriannya di dalam penjara, justru itu waktu persiapan terakhir Yusuf diangkat oleh Tuhan. Semakin tekanan berat, semakin persoalan itu terjadi, menekan begitu berat dalam hidup kita, ingat baik-baik. Itu bisa jadi saat terakhir di mana Tuhan mempersiapkan dalam kehidupan kita untuk diangkat. Tuhan mempersiapkan di dalam kehidupan kita untuk diberkati. Ya, karena seberapa besar hati kita terbuka untuk Tuhan, demikian juga berkat yang akan dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau hati kita untuk Tuhan masih kecil, Tuhan melihat aku percuma. Mencurahkan berkat yang kecil untuk orang yang dikasihinya percuma. Tuhan mau setiap kehidupan orang percaya itu membuka hatinya lebar-lebar untuk Tuhan, membuka hatinya seluas-luasnya untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk berkat itu boleh tercurah luar biasa di dalam kehidupan daripada orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini COVID-19 prediksi A, B, C, D, E, G, F sampai Z jangan membuat kita takut. Kita nggak sendiri. Matius 1:23, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita nggak sendiri. Ya, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Kita ada di dalam pandangannya matanya Tuhan. Kita tidak sendiri. Jangan lihat setiap hal yang terjadi dalam hidup ini dengan kekuatan sendiri. Jangan lihat yang terjadi dalam hidup ini dengan mata manusia. Semakin kita melihatnya dengan kekuatan sendiri, semakin kita melihatnya dengan mata manusiawi, semakin kita melihat itu besar. Ketika kita melihat masalah itu besar, persoalan itu besar, semakin kita kecil, maka itu akan membuat kita stres. Tapi ketika kita melihatnya dengan mata rohani, kita melihatnya dengan mata iman, bahwa Yesus lebih besar daripada semuanya, Yesus lebih besar dari persoalan yang ada, Yesus lebih besar dari masalah yang ada, Yesus lebih besar dari sakit penyakit yang ada, maka itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terus bangun keyakinan, aku tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama. Aku tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama. Aku menangis kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan, aku memohon kepada Tuhan. Seorang perempuan Sirofenisia, ketika Yesus ada di sana, perempuan dari jauh sudah berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari jauh dia sudah mulai tersungkur, dan dengan tersungkur dia mulai merangkak mendekat Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perempuan ini mempunyai satu sikap yang sungguh, dan itu membuat Tuhan tertarik dengan kehidupannya. Ketika Tuhan melihat, ibu mau apa? Mau apa yang bisa aku perbuat untukmu? Aku mau anakku sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ada bersama-sama. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sama-sama dari awal. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya
Yesus Kristus tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan takut terus melangkah, jangan takut terus berjalan, jangan takut pada masa depan. Yesus ada bersama dengan kita, pertolongannya untuk kita, mujizatnya